sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Baiklah, kita masuk ke kita ketemu lagi di semester 5 dalam mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Karena kemarin kita sudah ketemu di semester 3, kali ini kita tidak bisa lagi kenalan-kenalan. Kita awali dengan materi, karena orang semua waktu dapat kemarin di semester 3. Ada yang pernah dengar kata administrasi? Pernah dengar kata administrasi, Ibu, Bapak, Ibu? Pernah. Kira-kira menurut Bapak Ibu administrasi itu apa? Ada yang bisa jawab dari teman-teman sekalian? Administrasi ya. Seingat saya Ibu, kalau tentang administrasi itu berarti minimum beberapa berkaitan dengan berkas-berkas mungkin atau file-file seperti itu Ibu. Jadi yang lain ada administrasi apa yang bisa menjelaskan administrasi secara lengkap? Ya, Bu Dewi. Oke, terima kasih. Administrasi itu menurut saya itu segala urusan itu yang berbentuk surat menyurat antar instansi maupun daerah itu dihubungkan dengan administrasi. Tapi ada juga administrasi dalam pelayanan itu seperti kita membayar pajak, membayar tagihan BPJS dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Jadi administrasi itu menurut para ahli mengatur dan mengurus masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi itu inti dari administrasi. Kalau daerah, ada yang bisa menjelaskan daerah? Bu, daerah adalah seperangkat atau sekumpulan berbagai macam kelompok atau individu yang ada di dalamnya dalam suatu wilayah atau daerah. Jadi daerah itu wilayah yang menjadi bagian dari negara. Jadi bisa paham Bapak Ibu apa itu administrasi negara. Jadi pengantar administrasi negara. Selanjutnya ini adalah orientasi outline presentasi apa saja yang dibahas dalam administrasi negara. Yang pertama pengertian administrasi pemerintahan daerah tadi, yang kedua landasan hukum, yang ketiga prinsip-prinsip dasar, yang keempat struktur organisasi pemerintahan daerah, 5 fungsi dan kewenangan, 6 hubungan pusat dan daerah, 7 tantangan dan peluang, 8 studi kasus, 9 kesimpulan dan diskusi. Ini yang dibahas dalam outline administrasi pemerintahan daerah yang dibahas dalam mata kuliah ini. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, boleh. Jadi kalau kita bicara tentang administrasi pemerintahan daerah, ada 4 komponen yang harus kita persiapkan untuk merancang sebuah pemerintahan atau administrasi dalam suatu organisasi. Yang pertama, perencanaan penyusunan. Pasti kalau dalam suatu organisasi itu diperlukan visi dan misi. Tidak mungkin kita membuat organisasi kalau tidak punya visi dan misi, terutama penyusunan visi dan misi dan program yang kita akan capai. Ya, yang kedua, pengorganisasian. Tidak mungkin kita memimpin suatu daerah tidak ada orang di dalamnya. Jadi pembentukan struktur dan pembagian tugas. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu seperti implementasi apa yang kita buat di lapangan. Kebijakan, ada program. Jadi suatu administrasi pemerintahan daerah itu akan berjalan kalau ada pelaksanaan di dalamnya. Yang terakhir adalah pengawasan. Setelah semua tercapai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, ada evaluasi. Akhirnya jadi kita
sudah kita kerjakan selama selama pemerintahan daerah itu berjalan atau monitoring dan evaluasi kerja. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi pemerintahan daerah itu harus ada komponen utama. Jelas? Oke, Bu, dari izin sangka Bu ya. Komponen utama ini ada 4, di mana ada perencanaan, berorganisasian, perencanaan maupun pengawasan. Nah, apakah dari keempat itu jika salah satu pincang, apakah semua itu sistem pemerintahan daerah bisa jalan atau tidak? Tidak. Kalau menurut saya tidak Ibu, karena ini adalah komponen utama. Jika salah satunya pincang, pasti pemerintahan daerah itu akan lumpuh, tidak berjalan dengan lancar. Karena untuk mencapai tujuan itu kan harus ada perencanaan dulu, pengorganisasian dulu. Tidak mungkin kamu bikin contohnya, kamu bikin ulang tahun baru tidak ada perencanaan duluan, jadi bubar itu acara, jadi blunder. Itu contohnya kalau di dunia nyata. Lu bisa paham, bisa diterima. Ada yang lain bisa sebelum kita pindah? Lanjut dulu. Lanjut. Ya, lanjut. Pasti kita bertanya-tanya siapa saja yang ada di pemerintahan daerah itu, ya. Jadi kalau di sini saya sudah di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, kan kita hanya mengetahui cuma wali kota gitu. Jadi ini saya sudah bikin struktur tingkat sesuai dengan kabupaten, kelurahan sampai desa. Bisa dilihat? Ya, Jadi bisa. ya. Oke. Selanjutnya. Jangan ngos-ngosan udara. Pasti dalam suatu organisasi itu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang ini bisa dilihat ada tantangan-tantangan. Yang pertama keterbatasan sumber daya manusia. Mungkin ada yang bisa kita contoh. Satu, keterbatasan sumber manusia yang berkompeten. Iya, itu tantangan pertama dalam pemerintahan daerah Bu ya. Iya. Karena kalau kita SDM-nya di bawah ya minim ya, semua segala perangkat yang ada yang kita jalankan itu tidak akan jalan. Jadi sudah paham dengan materi? Iya. Ini Bapak Ibu ya. Ya, kita singkat saja. Ini pasti ada tantangan pasti ada peluang. Nah, jadi ini peluang-peluang yang akan kita capai untuk akhir dari mata kuliah ini. Oke. Jadi sudah paham Bapak Ibu? Kita pindah ya. Lanjut. Ini studi kasus inovasi pelayanan publik, ada e-government. Jadi butuh inovasi baru dalam menjalankan pemerintahan yang menuju berbasis digitalisasi. Jadi ini e-government dan program bantuan sosial terpadu. Sudah dipaham? Lanjut. Ini kesimpulan dari mata kuliah ini. Jadi administrasi pemerintahan daerah merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalisasikan potensi koordinasi yang baik antara daerah dan daerah yang sangat penting. Yang keempat, inovasi dan reformasi birokrasi menjadi kunci keberhasilan. Jadi ini menuju akhir dari materi ini adalah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan aparatur. Jadi ini kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanggapi. Cukup Bu, sudah paham? Ya. Ada